Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Liliawati. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada cPanel di Unila itlab.unila.ic.id. Pertama, kita masuk dulu, login di website itlab.unila.ac.id. Setelah itu kita akan ke menu home-nya. Di menu home ini ada banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Yang pertama ini ada email. Sepertinya ini digunakan untuk membuat email list yang berkaitan dengan email. Selanjutnya ada file. File ini yang pertama ada file manager. File manager ini digunakan untuk membuat, menghapus, mengunggah, maupun mengedit file tanpa harus menggunakan VTP client software. Di sini kita bisa buat file, terus buat folder, maupun mengupload file. Dan ada download, delete, restore, editnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada image. Image ini digunakan untuk mengelola file gambar di sini. Seperti mengatur ulang ukuran hingga mengganti tipe filenya. Selanjutnya ada backup. Backup ini untuk membackup seluruh konten cPanel dan mengunduhnya ke komputer menggunakan fitur ini. Ini buat backupnya. Selanjutnya ada disk.us. Ini digunakan untuk memindai disk akun cPanel kita dan mengetahui kapasitas yang tersisa. Seperti ini ada. Jadi kita bisa tahu kapasitas penyimpanan yang sudah disimpannya. Dan ini yang lainnya Git. Ini untuk tersambung ke Git sepertinya. Version control. Kemudian ini untuk penyimpanan website akun. Selanjutnya yaitu ada database management. Ada phpMyAdmin, ini digunakan untuk mengelola database dan tabel database serta melakukan input data melalui query. Kemudian ada MySQL database, ini digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus MySQL databases. Dan juga bisa untuk menambahkan user dan menentukan privilege-nya. Kemudian ini ada MySQL database wizard, ini digunakan untuk membuat database juga, cuman di sini ada panduannya step by step. Kemudian ini remote MySQL. Ini digunakan untuk mengizinkan pengguna dari server atau host yang berbeda untuk mengakses MySQL database di akun cPanel kita. Selanjutnya yaitu ada domain. Domain ini domainnya berfungsi untuk menambahkan domain baru untuk web kita. Seperti ini. Ini main domainnya. Selanjutnya ada aliases. Aliases ini digunakan untuk membuat domain aliases atau nama domain tambahan, namun memiliki konten yang sama dengan domain utama yang kita gunakan. Selanjutnya ada subdomain. Subdomain ini
Digunakan untuk membuat domain, subdomain, atau URL dengan level domain di bawah top level domainnya. Contohnya kalau kita ingin membuat area blog dengan menambahkan di sini subdomainnya apa gitu. Main domainnya tetap gitlab.unila.ic.id. Lanjut ke redirect. Redirect ini membantu kita untuk mengarahkan pengunjung dari satu URL ke URL lainnya. Fitur ini tuh berguna jika kita mempunyai URL yang panjang. Selanjutnya, di sini kita ulang lagi di email. Email akun ini digunakan untuk mengelola seluruh akun email domain kita. Kemudian ada forwarders ini digunakan untuk meneruskan email dari satu alamat email ke alamat yang lain. Kemudian ada autoresponder. Autoresponder ini digunakan untuk membuat template balasan otomatis untuk merespon pesan yang masuk ke alamat email kita. Ini biasanya itu digunakan untuk menjawab email yang masuk di luar jam operasional. Lanjut ke email filter. Email filter ini digunakan untuk mengatur filter untuk mencegah spam email maupun redirect email yang masuk ke alamat email tertentu. Ini untuk melihat kapasitas penyimpanan yang digunakan. Email disk usage. Ini spam filter, terus ada encryption. Ini untuk membuat encryption. Kemudian ada kalender dan kontak. Ini di manual setting. Lanjut ke security. Ini ada SSH access. Di sini memungkinkan kita untuk mengakses atau mengelola web server melalui SSH atau secure shell dengan menggunakan command line. Lanjut ke IP blocker. Ini berfungsi untuk memblokir satu atau lebih IP address agar tidak bisa mengakses web kita. Terus ada SSL atau TLS itu digunakan untuk mengelola SSL certificate sehingga keamanan data lebih terjamin. Terus ada hotlink protection, itu digunakan untuk mencegah adanya hotlink ke website kita. Hotlink ini yaitu tindakan seseorang menggunakan gambar atau media lain dari situs kita dengan cara memasukkan link konten tersebut ke situs mereka. Artinya, meski ditambahkan ke web lain, konten tersebut akan tetap mengkonsumsi bandwidth kita gitu. Kemudian ini matrix. Matrix ini terdapat fitur visitor, analog stat, error, webalizer, bandwidth, raw access, metric editor, webalizer, FTP, sama outstat. Untuk softwarenya itu ada PHP, Peer Package, Multi PHP, terus ada Site Software, Optimus Website. Terus yang lainnya ada di Advanced, itu ada Track DNS, Indexes, Error Package, dan lain sebagainya. Terus ada di Preference, itu ada Password dan Security. Change Language, ini untuk mengganti bahasanya sepertinya. Oh, iya.
Lanjut ke change style, contact information. Di sini ini mengarah ke email. Nah, untuk aplikasinya itu ada WordPress Manager. Nah, ini sepertinya kita bisa buat as website baru dalam bentuk WordPress. Kemudian ini untuk ini untuk pengelolaannya. Seperti update, terus ada temanya, terus ada security-nya juga. Kita balik lagi ke home. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat directory file untuk website. Pertama, klik File Manager, kemudian klik Public HTML. Nah, di sini ada folder yang sudah dibuat namanya KMMI, ini khusus mahasiswa yang mengikuti KMMI. Nah, di sini kita klik ini. Itu kita bisa buat folder baru dengan cara mengklik ini, terus nama foldernya apa gitu. Terus klik create new folder. Nah, karena di sini saya udah buat namanya Dwi Lydia, kita klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan file baru. Cara klik tambah file, contohnya kita buat untuk website ya, index.html. Kita create new file. Nah, di sini kita klik, terus di sini kita bisa copy, move, upload, download, delete, rename, namanya, terus edit, HTML editor, permission, dan view-nya. Di sini kita klik menu edit. Nah, di sini untuk menuliskan source code codingannya. Di sini ada banyak bahasa, kita pakai HTML. Misalnya kita buat judulnya yaitu kita buat kalimat aja. Ini tampilan website untuk IoT misalnya. Nah, di sini kita bisa menuliskan codingan gitu untuk menampilkannya ke website. Nah, caranya ini kita save change. Terus untuk melihatnya kita bisa ketikkan itlab.unila.cid/dwilidia/index.html. Kemudian enter. Nah, di sini menampilkan, ini kita bisa coding seperti menambahkan menunya, menu home, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh, saya tampilkan kalimat ini tampilan website untuk IoT. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang pembuatan database. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan database pada cPanel, dan juga cara memvisualisasikan datanya menggunakan Jupyter Notebook. Pertama, kita masuk dulu ke website itlab.unila.ac.id, kemudian ke menu home-nya, cari MySQL Database Wizard. Kemudian klik, nah di sini tempat kita membuat database-nya. Kita tentukan nama database-nya, misalnya DBIoT. Kemudian next step. Nah, ini untuk username-nya. Kita samakan saja DBIoT. Password-nya kita menggunakan password generator. Kita copy.
Kita simpan di, bisa juga simpan di notepad supaya nggak lupa. Ini ya, ini ada selanjutnya kita klik create user. Setelah itu pilih all privilege. Kemudian ke next step. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database-nya. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di MySQL databases. Nah, di sini bisa kita cari DB IoT. Adanya. Nah, ini merupakan database yang telah kita buat. Setelah itu, kita lanjut ke phpMyAdmin-nya. Kita cari nama DB IoT. Klik 2 kali. Kemudian kita buat tabelnya. Misalnya kita akan buat sensor jarak. Jumlah kolomnya 3. Nah, setelah itu di sini diisikan ID. Jangan lupa untuk klik auto increment pada ID. Kemudian waktu. Di sini kita pakai varchar, ukurannya 100. Kemudian jarak, kita pakai varchar juga, panjangnya 10. Setelah itu simpan. Nah, kemudian kita balik lagi ke cPanel main-nya di home. Kita pilih file manager. Kemudian public HTML, KMMI. Ini menggunakan nama saya Dwi Lydia. Kita klik. Atau kita buat folder baru aja. Hanya. Kita klik di Liliawati. Nah, di sini merupakan zip dari V-Class materi workshop IT ultrasonic yang sudah diekstrak. Kemudian di sini koneksi.php-nya kita edit. Kita samakan dengan yang telah kita buat. Ini tadi nama tabelnya sensor jarak. Biar nggak lupa. Lanjut. Nah, di sini kita copy username-nya. Password-nya juga. Dan nama database-nya. Setelah itu save. Setelah save,
kita pindah ke file load.php, kita edit. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan file yang dari vClass itu di sini harus diganti sesuai dengan tabel yang kita buat, yaitu sensor jarak. Dan ininya juga parameternya jarak waktu. Setelah selesai, kita save, kita close. Nah, di sini kita akan coba untuk memasukkan datanya menggunakan link itlab load.php. Kan begini. Terus beri tanda tanya jarak untuk mengisikan nilai jaraknya. Misalnya kita isikan 104, enter. Nah, di sini ada alert di mana recordnya telah berhasil 104. Kemudian kita isikan lagi misalnya 200. New recordnya sukses untuk dibuat. Kita isikan lagi. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita coba lihat di database-nya. Kita reload. Nah, di sini sudah berhasil datanya yang telah kita masukkan menggunakan link tadi, itu berhasil masuk ke dalam database-nya. Selanjutnya, kita mulai ke visualisasi datanya. Kita ke Grab. Nah, yang di sini koneksinya kita edit sesuai dengan data yang telah kita buat. Password-nya diganti. Username-nya juga diganti. Dan nama database-nya. Setelah itu di-save, pastikan untuk username, password, dan domain name-nya harus benar, sesuai yang telah dibuat. Kemudian kita masuk ke file data live server. Kita edit. Kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Dikopikan saja. Selanjutnya ini merupakan nama tabel yang kita buat dan harus sesuai dengan yang kita buat nama tabelnya, sensor jarak. Dan ini menandakan bahwa ID terakhir yang akan ditampilkan pada live service server ini. Kemudian save. Sekarang kita close. Kemudian kita coba untuk, kita coba ya, itlabuni IoT grab underscore apa ya namanya tadi, live server data. Server
data.php. Kemudian enter. Ini merupakan data terakhir yang diterima di dalam database kita. Sekarang kita cek. Nah, 450. Benar ya. Selanjutnya adalah kita menampilkan grafik ya. Itu di hide. Menggunakan filenya itu menggunakan index. Nah, ini merupakan codingan untuk menampilkan data real time-nya. Selanjutnya kita menggunakan di sini kita menggunakan Jupyter. Open. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah masuk ke Jupyter Notebook-nya. Nah, di sini sudah saya upload file kirim dummy data Python yang tersedia di vClass. Ini sudah diganti URL-nya sesuai dengan punya kita ya. Kita copy. Selanjutnya di sini kita klik New, Python 3. Kita kopikan source code-nya. Di sini kita klik Run. Kita stop dulu. Untuk melihat grafiknya, di sini kita masuk ke GitLab Unila, IoT, kemudian Grab. Enter. Nah, ini merupakan grafik secara real time untuk sensor jaraknya. Nah, Jupyter ini untuk Jupyter Notebook yang sudah di-coding dengan Python ini untuk mengirimkan datanya. Kita klik Run. Nah, di sini grafiknya mulai terlihat. Grafiknya bergerak secara real time sesuai dengan data yang telah masuk. Ini untuk codingannya. Sedangkan yang ini grafik sensor jaraknya. Nah, stop. Nah, ketika di stop, grafiknya akan tetap atau berhenti. Nah, sekian penjelasan mengenai cara memvisualisasikan data dan juga pembuatan database pada cPanel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.